Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, Buletin Kafah edisi 377 berjudul Rajab, Momentum untuk Mengembalikan Kemuliaan Umat. Kaum muslimin, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, Rajab adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Keempat bulan haram itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, As-sanatu ithna asyara sahran, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'bana. Setahun ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram atau mulia, 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kemuliaan Rajab, karena Rajab termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Karena itulah para ulama telah menekankan agar bulan ini diisi dengan ragam amal soleh. Pada bulan ini juga harus dijauhi ragam perbuatan dosa atau maksiat. Ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Karena itu janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Artinya, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi terkait dengan ayat ini, janganlah kalian melakukan maksiat pada bulan-bulan tersebut, karena itu merupakan keharaman yang besar. Berkaitan dengan ayat tersebut juga dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi. Beliau menyatakan bahwa larangan berlaku zalim atau maksiat tentu berlaku untuk seluruh waktu dalam setahun. Namun demikian Allah SWT secara khusus mengistimewakan keempat bulan ini sehingga dosa atau kemaksiatan yang dilakukannya di dalamnya lebih besar dan pahala atas amal soleh yang dilakukan di dalamnya juga lebih banyak. Atas dasar itu, ragam amal soleh pada bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab saat ini akan dilipat gandakan pahalanya. Misalnya menegakkan sholat, tilawah Al-Quran, bersedekah, menghadiri majlis ilmu, berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, berjihad di jalan Allah dan lain-lain. Sebaliknya, ragam kemaksiatan pada bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab saat ini juga akan dilipat gandakan dosa dan hukumannya. Contohnya saja berdusta, mencuri, membunuh, menipu, berzina, berjudi, melakukan transaksi ribawi, korupsi, menzolimi rakyat, memutuskan hukum secara tidak adil dan lain sebagainya. Kaum muslimin, selain bulan yang dimuliakan dalam Islam, Rajab juga termasuk di antara bulan-bulan yang di dalamnya terjadi banyak peristiwa penting yang menunjukkan kemuliaan umat Islam. Di antaranya pertama, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian dan diabadikan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, dalam peristiwa ini umat Islam mendapatkan kemuliaan karena Rasulullah SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu yang juga diwajibkan kepada mereka. Yang kedua, peristiwa Perang Tabuk. Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Perang ini terjadi di antara kaum muslimin
yang saat itu adalah negara Islam atau daulah Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW melawan kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur di bawah Kaisar Heraklius. Setelah melewati rintangan berat, pasukan Muslim akhirnya tiba di Tabuk, sekitar 700 km dari Madinah. Namun pasukan Romawi tidak muncul. Hal ini menunjukkan pasukan Romawi sebenarnya tidak siap untuk berperang melawan pasukan kaum muslimin pada saat itu. Meskipun tidak terjadi pertempuran, peristiwa ini memperlihatkan keteguhan dan kekuatan negara Islam yang dipimpin Rasul di hadapan kekuatan negara adidaya kafir Romawi saat itu. Yang ketiga, peristiwa Perang Yarmuk. Ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam antara pasukan Khilafah Islam melawan pasukan Kekaisaran Romawi. Perang yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid terjadi pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah atau 636 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Perang Yarmuk sekarang masuk ke wilayah Yordania, ini berlangsung selama 6 hari. Dalam perang ini, kemenangan besar diraih oleh pasukan kaum muslim. Kemenangan ini sekaligus menandai keruntuhan kekuasaan Romawi di wilayah Syam. Juga membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menaklukkan wilayah Palestina, Mesir, dan sekitarnya. Keempat, pembebasan Baitul Maqdis untuk pertama kalinya. Pembebasan ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-15 Hijriah atau 637 Masehi. Juga pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Setelah kekalahan Kekaisaran Romawi dalam Perang Yarmuk, pasukan Khalifah Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an mengepung kota tersebut. Penduduk Baitul Maqdis menyadari kekuatan kaum muslimin dan keadilan Khilafah Islam. Dan mereka akhirnya bersedia menyerahkan kota itu dengan satu syarat. Khalifah Umar sendiri yang datang untuk menerima penyerahan kota tersebut. Saat itu, pendeta Sopranius, pemimpin umat Kristen di Baitul Maqdis, menyerahkan kunci kota itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar lalu memastikan keamanan dan kebebasan beragama bagi penduduk non-muslim, sebagaimana tercantum dalam Piagam Umar. Yang kelima, peristiwa pembebasan Baitul Maqdis yang kedua kalinya. Ini juga merupakan salah satu peristiwa yang monumental dalam sejarah Islam. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi atau 27 Rajab 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Yerusalem atau Baitul Maqdis dari pendudukan pasukan salib yang sebelumnya menguasai wilayah ini selama hampir 88 tahun. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lalu memberikan amnesti atau pengampunan kepada penduduk non-muslim yang tinggal di Yerusalem. Mereka pun diizinkan meninggalkan kota dengan selamat. Bahkan Sultan Salahuddin memberikan sejumlah uang kepada mereka untuk membantu perjalanan mereka. Ini tentu berbeda dengan perlakuan kejam pasukan salib terhadap kaum muslimin ketika mereka menaklukkan Yerusalem sebelumnya. Kaum muslimin, namun demikian, seiring dengan kemunduran umat Islam, terjadi peristiwa kelam, yakni jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Kejatuhan khilafah yang terakhir ini terjadi tepat pada tanggal 27 Rajab tahun 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi. Para ulama melihat kejadian ini sebagai tragedi besar dalam sejarah Islam. Pasalnya, Khilafah Islam adalah simbol persatuan kaum muslim sedunia dan penegakan syariat Islam secara global selama lebih dari 1300 tahun. Dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah hingga Khilafah Utsmaniyah. Sejak keruntuhan khilafah ini, dunia Islam terpecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara yang lemah. Mereka tak berdaya di bawah kekuatan negara-negara kafir. Sejak keruntuhan khilafah pula, Baitul Maqdis di Palestina kembali jatuh di bawah kekuasaan kaum kafir, yakni Zionis Yahudi hingga hari ini. Ironisnya puluhan negara-negara muslim itu tak berdaya untuk sekadar melawan institusi Yahudi Zionis yang terus menjajah
dan membantai jutaan penduduk Palestina selama puluhan tahun hingga hari ini. Padahal institusi Yahudi ini sebetulnya hanyalah negara kecil dan lemah. Kaum muslimin, secara i'tiqadi kita meyakini bahwa umat Islam adalah umat terbaik atau khairu ummah. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mengimani Allah. Sayangnya dalam realitas saat ini kondisi umat Islam justru terpuruk. Mereka kini bahkan menjadi bulan-bulanan negara-negara kafir. Pembantaian kaum muslimin di Palestina yang terus berlangsung hingga saat ini hanyalah salah satu bukti tragis atas kondisi umat Islam hingga hari ini. Pertanyaannya, bagaimana agar umat Islam kembali meraih posisi sebagaimana umat terbaik atau khairu ummah yang terjadi di masa lalu? Bagaimana pula agar umat Islam bisa membebaskan kembali Baitul Maqdis yang selama puluhan tahun hingga saat ini berada di bawah cengkraman Zionis Yahudi? Jawabannya jelas, umat Islam sedunia harus menegakkan kembali khilafah Islam. Pasalnya, mereka pernah meraih posisi sebagai umat terbaik adalah pada era kekhilafahan Islam selama lebih dari 1300 tahun. Sejarah ini pun menunjukkan bahwa setiap pembebasan besar oleh kaum muslimin termasuk pembebasan Baitul Maqdis selalu terjadi di bawah kekuasaan khilafah Islam. Dengan adanya khilafah, umat memiliki kepemimpinan tunggal yang mampu menggalang kekuatan di seluruh dunia untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi. Imam atau khalifah itu laksana perisai. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terkait hadis tersebut, Imam Al-Mawardi mengatakan tugas khalifah adalah menjaga agama, menegakkan hukum Islam, dan melindungi wilayah kaum muslim dari serangan musuh. Alhasil, umat Islam wajib berjuang menegakkan kembali khilafah Islam global. Hanya dengan khilafahlah umat Islam dapat mengembalikan kehormatan mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Hanya dengan khilafah pula umat Islam bisa membebaskan kembali Baitul Maqdis sekaligus menyelamatkan kaum muslim Palestina dan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri yang lainnya dengan jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian isi buletin Kafah edisi 377 yang berjudul Rajab Momentum untuk Mengembalikan Kemuliaan Umat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh nestapa, kerusakan rajalela, ekonomi yang tak adil, kesenjangan terus bergulir, politik bertipu daya, kebenaran hilang makna, lingkungan merintih sedih, alam rusak tak terperi. Pendidikan kurang makna, generasi hilang arah, budaya penuh petaka, moralitas makin parah, kesehatan tak terjamin, manusia menderita, hukum tidak lagi adil, keamanan tak terjaga. Marilah kita bersama akhiri duka derita dengan syariat
solusi dunia. Bersamalah kita bisa ubah segala derita.